Pembuatan ekoenzim untuk bumi yang lestari. Bersama Fisika UNESA kita jaga alam ini. Bersatu dalam aksi, berbagi ilmu dan karya. Ekoenzim untuk dunia. Halo besti-besti semua, pernah kepikiran gak sih kalau sisa-sisa dapur kita seperti kulit buah atau ampas sayuran seperti ini ternyata bisa kita sulap jadi sesuatu yang luar biasa bermanfaat? Nah, di video kali ini kita akan kenalan sama namanya ekoenzim. Apa sih ekoenzim itu? Sederhananya, ekoenzim adalah hasil fermentasi dari limbah dapur organik seperti kulit buah dan sayuran tadi yang kita campur dengan gula, bisa gula merah atau molase, serta kita tambahkan dengan air. Cairan ajaib ini warnanya bisa bermacam-macam loh, dari kuning sampai coklat gelap, tergantung bahan yang kita pakai. Dan dia punya aroma khas fermentasi yang kuat, unik, asam-asam manis gitu loh. Penasaran kan? Cairan sederhana dari sampah ini bisa kita manfaatkan untuk apa saja. Terus gimana cara bikin yang benar? Jangan lewatkan kelanjutan dari video ini ya. Kita akan bahas tuntas tentang cara pembuatan ekoenzim. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan ekoenzim, yang pertama adalah air bersih, yang kedua adalah sampah organik. Di sini kita bisa menggunakan kulit buah ditambah dengan sisa sayuran. Usahakan minimal 5 jenis untuk mendapatkan variasi enzim yang lebih optimal. Kulit buah boleh dipotong kecil-kecil maupun besar, disesuaikan dengan mulut wadah yang akan digunakan. Yang ketiga, bisa menggunakan molase atau gula merah. Perlu besti-besti ketahui, komposisi air, sampah organik, molase adalah 10:3:1. Sebagai contoh, jika air yang digunakan adalah 1 liter atau 1 kilo, maka kulit buah ataupun tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan adalah 300 gram dan molase atau gula merah sekitar 100 gram. Untuk menghasilkan enzim dengan aroma yang segar, kita bisa menambahkan kulit jeruk, pandan, dan serai. Adapun bahan terakhir yang kita gunakan adalah wadah plastik yang memiliki tutup. Ukurannya kita sesuaikan dengan jumlah ekoenzim yang akan dibuat. Gak perlu lama-lama lagi nih besti. Yuk kita intip langkah-langkah pembuatan dari ekoenzim. Langkah pertama, sampah-sampah organik dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang telah kita potong akan kita timbang menggunakan timbangan. Di sini rasio yang kami gunakan sekitar 600 gram. Ini adalah tampilan dari sampah organik yang kami timbang sebesar 600 gram. Besti-besti sekalian bisa menggunakan neraca analog maupun timbangan digital yang tersedia di rumah. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencampurkan molase, atau besti-besti sekalian bisa menggunakan alternatif dengan gula merah. Kemudian setelah kita masukkan, kita akan mengaduk molase agar tercampur merata dengan air. Nah, ini adalah pengaduknya. Kita aduk-aduk ya besti. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan sampah-sampah organik yang telah kita potong dan telah kita timbang. Setelah sampah-sampah organik masuk ke dalam larutan molase, kita aduk-aduk agar menghasilkan ekoenzim yang optimal.
Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan kulit jeruk, daun serai, dan daun pandan ke dalam larutan molase dan juga sampah organik agar menghasilkan ekoenzim yang beraroma menyegarkan. Setelah itu, jangan lupa kita aduk-aduk kembali bahan yang baru saja kita tambahkan, agar semua bahan-bahan tercampur secara merata ke dalam larutan molase. Setelah semua bahan telah terlarut ke dalam larutan molase, langkah selanjutnya adalah kita menutup semua bahan-bahan tersebut ke dalam wadah plastik untuk mendukung proses fermentasi. Untuk mendapatkan ekoenzim yang optimal, kita akan menunggu fermentasi ini sekitar 3 bulan. Jadi, jangan lupa kita tambahkan penanda seperti ini ya, Besti. Terima kasih telah menyaksikan tutorial pembuatan ekoenzim ini. Dengan langkah sederhana dan bahan yang mudah ditemukan, kita semua bisa ikut berkontribusi menjaga bumi dan mengolah sampah organik menjadi solusi yang bermanfaat. Ingat, setiap tetes ekoenzim yang kita hasilkan adalah langkah kecil menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Jangan lupa untuk share video ini, praktikkan di rumah, dan ajak orang-orang di sekitarmu untuk membuat perubahan positif bersama. Sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya. Salam ramah lingkungan, UNESA satu langkah di depan.